Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah seorang anak muda yang dengan seizin Allah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an. Dari Suhaib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu ada seorang raja dari golongan umat yang sebelum engkau semua. Ia mempunyai seorang ahli sihir. Setelah penyihir itu tua, ia berkata kepada raja, 'Sesungguhnya saya ini telah tua, maka itu kirimkanlah padaku seorang anak yang akan saya beri pelajaran ilmu sihir.' Kemudian raja itu mengirimkan padanya seorang anak untuk diajarinya. Anak ini di tengah perjalanannya, apabila ia bertemu seorang pendeta Nasrani berjalan di situ, ia pun duduk padanya dan mendengarkan ucapan-ucapannya. Selanjutnya, apabila datang di tempat penyihir, ia pun dipukul olehnya karena keterlambatan datangnya. Hal yang sedemikian itu diadukan oleh anak itu kepada pendeta Nasrani. Lalu pendeta tersebut berkata, 'Jikalau engkau takut pada penyihir itu, katakanlah bahwa engkau ditahan oleh keluargamu. Dan jikalau engkau takut pada keluargamu, maka katakanlah bahwa engkau ditahan oleh penyihir.' Pada suatu ketika, di waktu ia sedang dalam perjalanan, tiba-tiba muncullah seekor binatang yang besar yang menghalang-halangi orang banyak di jalanan itu. Lalu anak itu pun berkata, 'Pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah pendeta itu yang lebih baik.' Ia pun lalu mengambil sebuah batu kemudian berdoa, 'Ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih dicintai di sisimu daripada perkara penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu.' Selanjutnya, binatang itu dilemparnya dengan batu tadi. Kemudian dibunuhnya dan orang-orang pun berlalu. Ia lalu mendatangi pendeta dan memberitahukan hal tersebut. Pendeta itu pun berkata, 'Hai anakku, engkau sekarang adalah lebih mulia daripada diriku sendiri. Keadaanmu sudah sampai di suatu tingkat yang aku sendiri dapat memakluminya. Sesungguhnya engkau akan terkena cobaan. Maka jikalau engkau terkena cobaan itu, janganlah menunjuk kepadaku.' Anak itu lalu dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit lepra, serta dapat mengobati banyak orang dari segala macam penyakit. Hal itu menyebar luas sampai didengar oleh sahabat karib raja yang telah menjadi buta. Ia datang pada anak itu dengan membawa beberapa hadiah yang banyak jumlahnya. Kemudian ia berkata, 'Apa saja yang ada di sisimu ini akan menjadi milikmu apabila engkau dapat menyembuhkan aku.' Lantas anak itu berkata, 'Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanya saja Allah Ta'ala yang dapat menyembuhkannya. Maka jikalau Tuhan beriman kepada Allah Ta'ala, saya akan berdoa kepada Allah, semoga dia berkenan menyembuhkan Tuhan.' Kawan raja itu lalu beriman kepada Allah, kemudian Allah menyembuhkannya. Ia lalu mendatangi raja, terus duduk di dekatnya, sebagaimana duduknya seperti biasanya. Raja kemudian bertanya, 'Siapakah yang mengembalikan penglihatanmu?' Kawannya itu menjawab, 'Tuhanku.' Raja bertanya, 'Adakah engkau mempunyai Tuhan lain lagi selain dari diriku?' Lantas ia pun menjawab, 'Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.' Kawannya itu lalu ditindak oleh raja tadi dan terus-menerus diberikan siksaan padanya, sehingga kawannya itu menunjuk kepada anak yang menyebabkan kesembuhannya. Anak itu pun didatangkan. Raja bertanya padanya, 'Hai anakku, kiranya sihirmu sudah sampai ke tingkat dapat menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit lepra, dan engkau dapat melakukan ini dan dapat pula melakukan itu?' Anak itu berkata, 'Sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seseorang pun, hanya saja Allah Ta'ala yang menyembuhkannya.' Anak itu pun ditindaknya dan terus-menerus diberikan siksaan, sehingga ia menunjuk kepada pendeta. Pendeta pun didatangkan. Kemudian kepadanya dikatakan, 'Kembalilah dari agamamu.' Pendeta itu enggan mengikuti perintahnya. Raja meminta supaya diberi gergaji.
Kemudian diletakkanlah gergaji itu di tengah kepalanya. Kepala itu dibelahnya sehingga jatuhlah kedua belahan kepala tersebut. Selanjutnya, didatangkan pula kawan seduduk raja dahulu itu. Lalu kepadanya dikatakan, "Kembalilah dari agamamu itu." Ia pun enggan menuruti perintahnya. Kemudian diletakkan pula lah gergaji itu di tengah kepalanya. Lalu dibelahnya sehingga jatuhlah kedua belahannya itu. Selanjutnya, didatangkan pula anak itu. Kepadanya dikatakan, "Kembalilah dari agamamu." Ia pun menolak ajakannya. Kemudian, anak itu diberikan kepada sekelompok sahabatnya, lalu berkata, "Pergilah membawa anak ini ke gunung ini atau itu. Naiklah dengannya ke gunung itu. Jikalau engkau semua telah sampai di puncaknya, maka apabila anak ini kembali dari agamanya, bolehlah engkau lepaskan dia. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ia dari atas gunung itu." Sahabat-sahabatnya itu pun pergi membawanya, kemudian menaiki gunung. Lalu anak itu berkata, "Ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendak-Mu." Kemudian gunung itu pun bergerak keras, dan orang-orang itu jatuh semuanya. Lalu anak itu berjalan menuju ke tempat raja. Raja pun berkata, "Apa yang dilakukan oleh kawan-kawanmu?" Ia pun menjawab, "Allah Ta'ala telah melepaskan aku dari tindakan mereka." Anak tersebut terus diberikan kepada sekelompok sahabat-sahabatnya yang lain lagi dan berkata, "Pergilah dengan membawa anak ini dalam sebuah tongkang dan berlayarlah sampai di tengah lautan. Jikalau ia kembali dari agamanya, maka lepaskanlah dia. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ke lautan itu." Orang-orang bersama-sama pergi membawanya. Lalu anak itu berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah hamba dari orang-orang ini dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba tongkang itu terbalik, maka tenggelamlah semuanya. Anak itu sekali lagi berjalan ke tempat raja. Raja pun berkata lagi, "Apakah yang dikerjakan oleh kawan-kawanku?" Ia pun menjawab, "Allah Ta'ala telah melepaskan aku dari tindakan mereka." Selanjutnya, ia berkata pula pada raja, "Tuan tidak dapat membunuh saya, sehingga Tuan melakukan apa yang aku perintahkan." Lantas raja pun bertanya, "Apakah itu?" Dan ia pun menjawab, "Tuan kumpulkan semua orang di lapangan menjadi satu, dan Tuan salibkan saya di batang pohon. Kemudian, ambillah sebatang anak panah dari tempat panahku ini, lalu letakkanlah anak panah itu pada busurnya. Lalu ucapkanlah, 'Dengan nama Allah, Tuhan anak ini.' Terus lemparkanlah anak panah itu. Sesungguhnya, apabila Tuan mengerjakan semua itu, tentu Tuan dapat membunuh." Setelah mendengar nasihat dari anak itu, raja pun mengumpulkan semua orang di suatu padang yang luas. Anak itu disalibkan pada sebatang pohon, kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempat panahnya, lalu meletakkan anak panah di busur dan mengucapkan, "Dengan nama Allah, Tuhan anak ini." Kemudian anak panah dilemparkan dan jatuhlah anak panah itu pada pelipis anak tersebut. Anak itu meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal dunia. Orang-orang yang berkumpul melihat kejadian itu berkata, "Kita semua beriman kepada Tuhannya anak ini." Kemudian mendatangi raja dan kepadanya dikatakan, "Adakah Tuan mengetahui apa yang selama ini Tuan takutkan?" "Benar, demi Allah, apa yang Tuan takutkan itu telah tiba, yakni tentang keimanan seluruh rakyatnya. Orang-orang semua telah beriman." Kemudian raja memerintahkan supaya orang-orang itu digiring di celah-celah bumi yang bertebing dua, yakni kanan dan kiri, yaitu di pohon lorong jalan. Celah-celah itu dibelahkan dan dinyalakan api di situ. Ia berkata, "Barang siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka masuklah ke dalam celah-celah itu." Namun banyak orang yang memilih masuk ke dalam celah-celah itu sebab tidak ingin kembali menjadi kafir dan musyrik lagi. Lalu ada seorang wanita yang datang dengan membawa bayinya. Wanita ini ketakutan, hendak mencampurkan diri ke dalamnya, dan tidak diduga
Bayinya itu pun berkata, "Hai ibunda, bersabarlah, karena sesungguhnya ibu menetapi atas kebenaran." Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.